Badai Tuhan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang satu, ku di sebelah. Dia bentuknya daunnya begini-begini, tapi dia melungker itu yang muda, yang kita ambil yang muda. Ya. Kan ada yang di darat itu kan yang kayak keras-keras itu. Itu tidak dipakai, yang sayur itu muda. Ya. Enak. Itu ambil. Oh. Beda namanya paling. Iya. Jangan sampai beda nama. Santan juga itu. Kan mirip-mirip kangkung, iya. Tapi Akhirnya saya sampai di pelabuhan Murhum, Bau-Bau. Nampaknya saya akan menunda kepulangan saya ke Jawa karena ada janji yang harus saya tepati. Singkat cerita, ada keluarga yang mengikuti program transmigrasi pada tahun 1984 yang sampai saat ini belum pulang. Dan saya sudah berjanji suatu hari nanti saya akan ke sana. Mungkin akan kutepati hari ini. Menuju Raha, Pulau Muna. Selamat melanjutkan perjalanan kapal Ngapulu menuju Makassar, lalu melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Dan saya benar-benar sendiri. Tidak ada yang saya kenali di pulau ini. Saya harus berjalan menuju penyeberangan kapal feri, menuju Pulau Muna. Dan saya akan mencari di mana rumah keluarga saya. Bandanera. Bandanera.
Setelah berlayar kurang lebih 1 jam, akhirnya sampai di Pulau Muna. Katanya pulau ini hanya ada 1 bis yang 1 kali berangkat, bis Damri. Alhasil sore ini saya tidak bisa menaiki bis karena jadwal keberangkatan siang hari, dan ini sudah menjelang maghrib. Akhirnya saya akan dijemput oleh keluarga saya. Jarak dari pelabuhan Wamingkoli ke rumah saudara saya sekitar 4 jam. Saya terus menunggu kapan saya akan dijemput. Dan ini sudah kurang lebih 1 jam. Belum ada kabar. Saya terus menunggu tanpa rasa takut. Akhirnya bertemulah saya dengan saudara saya. Dan sore ini saya disambut indah oleh senja Pulau Buton. Tepatnya Buton Tengah. Sandar ning Banda cuma 1,5 jam tok. Cepet sih. Ini kan enak bang lompat. Nanti. Seperti apa ini gue termasuk bau-bau Ambon. Lompat yang lagu, mau stres ya. Are you all my personal? Everything you know is in your mind. Ternyata benar-benar jauh. Sampai semalam ini pun saya belum sampai di rumah saudara saya. Tapi tidak apa-apa, saya akan menikmati perjalanan yang belum tentu 2 kali dalam hidup saya. Semalam sesampainya di rumah, saya tidak sempat membuka HP karena keasikan ngobrol dengan saudara yang telah lama tidak bertemu. Lalu pagi hari ini saya menjemput saudara saya yang bernama Mas Daryadi. Jauh-jauh dari Kendari untuk bertemu saya, karena sejak kecil saya juga tidak pernah bertemu. Jadi Pak German ora tau orang di Gorontalo kan Pak German kan wong Manado. Perumahan di sini lumayan rapi karena memang program khusus dari pemerintah. Dan rata-rata orang sini adalah orang Jawa. Dan lebih tepatnya lagi orang Boyolali. Dan lebih tepatnya lagi adalah orang yang dekat rumah saya, yaitu di lereng Gunung Merapi. Maksudnya Gunung Merbabu. Betapa saya tidak bisa membayangkan tahun 1984 di sini masih hutan dan sekarang sudah seperti ini. Kenapa Widi? Sungguh perjuangan yang sangat berat. Betul. Sampailah saya di rumah. Lalu pada malam hari ini saya bakar-bakar untuk merayakan pertemuan yang tidak akan terjadi kalau saya tidak ke sini.
Semua akan saya rayakan. Lalu keesok harinya, seperti biasa, melihat tetangga kesana kemari. Suasana di sini sangat sepi sekali. Mayoritas orang-orang bekerja di sawah, menanam padi dan tumbuhan lainnya. Sisanya anak muda merantau. Ada juga yang kuliah. Ini adalah rumah Pak D saya, Pak D Madiono, menjadi ketua RT sejak tahun 1984. Dan ini adalah orangnya. Mungkin tidak pernah terbayangkan menua di tanah jauh dari kelahiran. Tetapi begitulah takdir. Terkadang Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Tidak banyak yang saya harapkan. Semoga panjang umur, sehat selalu. Diberi kesempatan untuk pulang ke tanah Jawa. Dan begitu banyak keluarga yang menanti kepulangan. Jangan kalian orang dua. Kami juga jangan hantam balik. Semoga sehat selalu. Akhirnya janji saya terpenuhi untuk main ke tempat saudara saya yang jauh di sini. Akhirnya tibalah waktu di mana saya harus pulang ke Boyolali. Lama tak bertemu. Setelah bertemu tak lama. Akhirnya saya harus benar-benar pulang. Dan pagi ini saya harus mengejar bis Damri, satu-satunya bis menuju Bau-Bau. Dan tidak ada lagi bis setelah ini. Jadi rasa nyebrang ya mas, wis tekan Bau-Bau ya. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga untuk keluarga yang ada di sini, yang sudah menampung saya beberapa hari ini. Akhirnya saya harus pulang dengan naik bis Damri tujuan Pelabuhan Bau-Bau sekitar 5 jam. Andaikan jalanan di sini mulus, mungkin 1-2 jam sampai di Pelabuhan Bau-Bau. Tetapi jalannya sangat hancur. Padahal Pulau Buton adalah salah satu pulau penghasil aspal terbaik di Indonesia. Akhirnya saya sampai di Pelabuhan Pamingkoli. Butuh kurang lebih 1 jam untuk menuju Pelabuhan Bau-Bau. Lalu naik kapal menuju Pelabuhan Makassar. Sesampainya di Pelabuhan Feri, saya naik ojek menuju Pelabuhan Murhum Bau-Bau untuk boarding tiket naik kapal yang bernama kapal Sinabung. Namun sial, kapal yang harusnya berangkat pagi
ditunda sampai sore hari. Dan lebih sial lagi ditunda sampai besok hari. Akhirnya saya harus mencari penginapan untuk saya bermalam menunggu keberangkatan kapal. Kamar ini tak jauh dari pelabuhan Bau-Bau dan hanya seharga Rp50.000. Setelah semalam tidur, paginya saya menuju ke benteng Kesultanan Buton dengan menaiki ojek dengan tarif Rp50.000 pulang pergi. Tidak banyak yang saya ketahui tentang Kesultanan Buton, tetapi bangunan ini sungguh indah sekali. Benteng yang tetap kokoh di sekarang ini, yang dibangun beratus-ratus tahun lamanya. Itulah kenapa bangunan dulu kuat-kuat, karena dananya tidak dikorupsi. Beberapa saat kemudian saya kembali ke penginapan untuk bersiap-siap menuju ke pelabuhan Bau-Bau. Selama perjalanan saya hanya terheran-heran, kok saya bisa sampai sini ya? Tapi saya ingat akan sesuatu. Buang-buanglah uangmu, maka kamu akan kehilangan uang. Tapi buang-buanglah waktumu, maka kamu akan kehilangan separuh dari hidupmu. Cari sendiri ya artinya. Akhirnya kembali saya ke pelabuhan Murhum Bau-Bau setelah 24 jam penundaan kapal. Akhirnya hari ini saya pulang ke Jawa. Tetapi sial, kapal ditunda sampai sore hari. Tetapi tidak mungkin saya kembali ke penginapan karena uang semakin menipis. Akhirnya saya istirahat di masjid. Akhirnya kapal datang pada malam hari. Kira-kira 36 jam menunggu kapal datang. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Makassar, lalu melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Semoga selamat sampai tujuan.